Perkenalkan, nama saya Joshua Dami dari 5T3 dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang bagian pengambilan keputusan. Memahami 3 fase utama. Selamat datang dalam pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan yang sistematis dan efektif. Presentasi ini akan memandu Anda melalui 3 fase kunci yang membentuk fondasi keputusan yang kuat. Yang pertama di sini ada fase 1 yaitu intelligent phase, mengidentifikasi masalah. Yang pertama ada mengumpulkan data, fokus pada pengumpulan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Dan kemudian ada identifikasi dan klasifikasi masalah. Identifikasi masalah secara tepat dan klasifikasikan berdasarkan jenis serta dampaknya. Dan kemudian ada isu dan tantangan. Seringkali dihadapkan pada data yang tidak lengkap, bias informasi, dan kesulitan dalam estimasi yang akurat. Kemudian pada selanjutnya ada masih dalam fase 1, intelligent phase, strukturisasi dan penguraian masalah. Yang pertama ada strukturisasi masalah, yang mana memahami hubungan antara elemen keputusan untuk membentuk kerangka kerja yang jelas. Dan kemudian ada penguraian atau dekomposisi masalah, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dan selanjutnya ada alur pengumpulan data dan identifikasi masalah. Yang pertama pengumpulan data, kumpulkan sumber, catat data, waspadai data tidak lengkap. Data tidak lengkap. Dan kemudian analisis data, evaluasi temuan, identifikasi bias informasi potensi. Dan kemudian ada identifikasi masalah, merumuskan masalah utama berdasarkan bukti tervalidasi. Dan kemudian pada fase 2, design phase, yang mana merancang alternatif solusi. Dan di sini yang pertama ada memilih prinsip pilihan. Penting untuk memilih prinsip pilihan yang sesuai, baik normatif atau deskriptif. Dan kemudian model normatif, yang mana menjelaskan bagaimana keputusan seharusnya dibuat secara ideal, berlandaskan logika dan rasionalitas. Dan kemudian yang terakhir ada model deskriptif, yang mana menggambarkan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat dalam praktik, termaksud faktor-faktor perilaku. Memahami perbedaan antara kedua model ini krusial untuk kita agar bisa merancang solusi yang realistis dan efektif. Dan kemudian masih di fase 2, design phase, yang mana mencari dan menghasilkan alternatif. Yang pertama brainstorming dan eksplorasi. Lakukan sesi brainstorming dan eksplorasi untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi yang kreatif dan inovatif. Kemudian ada mengukur hasil akhir, mana setiap alternatif harus diukur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk menilai potensi dampaknya. Dan yang terakhir ada prediksi konsekuensi dan risiko, yang mana penting untuk memprediksi konsekuensi dan risiko yang mungkin terjadi atau timbul dalam alternatif solusi. Dan selanjutnya untuk perbandingan alternatif solusi, misalnya ada solusi A tinggi, sedang, rendah, solusi B sedang, tinggi, dan sedang, dan solusi C tinggi, rendah, dan tinggi. Tabel ini menyatakan contoh perbandingan beberapa alternatif solusi berdasarkan kriteria hasil dan tingkat risiko yang terkait. Dan kemudian yang fase terakhir, mana choice phase, memilih dan menetapkan keputusan. Yang pertama ada evaluasi dan seleksi. Evaluasi mendalami dan seleksi alternatif terbaik berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Dan kemudian realistis implementasi, yang mana memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diimplementasikan secara realistis tanpa hambatan berarti. Dan kemudian yang terakhir implementasi dan monitoring. Persiapan untuk fase implementasi dan monitoring hasil keputusan, memastikan keberhasilan panjang. Dan kemudian untuk keterkaitan ketiga fase dalam pengambilan keputusan, yang pertama di sini ada intelligent phase sebagai fondasi untuk mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data yang jelas. Dan kemudian design phase, mana proses kreatif dan analisis untuk mencari dan merancang alternatif solusi. Dan kemudian yang terakhir choice phase, tahap
finalisasi dan komitmen terhadap keputusan yang diambil. Ketiga fase ini saling terkait dan membentuk siklus yang berkelanjutan untuk pengambilan keputusan yang opsional. Dan kemudian kunci keberhasilan pengambilan keputusan. Yang pertama, akurasi data. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap sangat krusial. Kemudian konteks dan tujuan, yang mana pilihan model dan alternatif harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan spesifik. Kemudian yang terakhir, proses sistematis. Keputusan yang baik adalah hasil dari proses yang sistematif dan kolaboratif. Ayo terapkan proses ini untuk keputusan yang lebih efektif dan berdampak. Sekian dari saya, terima kasih.